Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan makalah dari mata kuliah Sosiologi Dakwah yang berjudul Peran Solidaritas Masyarakat dalam Pemberdayaan Lingkungan Sungai Cibulu, Kota Bogor. Perspektif Mukadimah Ibnu Khaldun pasal 789. Di sini kami akan menjelaskan judul tersebut dan apa sih keterikatan dari pasal tersebut terhadap judul kami yang akan kami buat pada tugas mata kuliah Sosiologi dan Dakwah. Nah, keterikatan dari pasal 7 tentang peran solidaritas masyarakat dalam pemberdayaan lingkungan Sungai Cibulu, Kota Bogor, perspektif Mukadimah Ibnu Khaldun pada pasal 789. Yang pertama, di pasal 7 menjelaskan bahwa orang-orang yang hidup ataupun bangsa yang hidup di daerah Afrika, mereka lebih suka berpindah-pindah. Mereka berdatangan dari lokasi A ke lokasi B. Nah, jika dikaitkan dengan zaman sekarang, adanya di daerah Sungai Cibulu ataupun di daerah Kota Bogor, banyaknya pendatang dari daerah lain ke daerah sungai tersebut, ataupun bisa disebut anak-anak yang ngekos, kontrakan, dan lainnya. Kok bisa dikaitkan? Karena orang-orang yang berbeda itu tidak memiliki keterikatan pada lingkungan tersebut. Nah, kenapa sungai tersebut bisa menjadi tujuan ataupun studi kasus dari makalah kami, dan tersebut itu masih nyambung pada keterikatan pasal 7 yang ada di Mukadimah Ibnu Khaldun, yaitu tentang orang-orang yang suka berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa memiliki keterikatan pada lingkungan tersebut. Dan akan dilanjutkan keterikatan dari pasal 8 pada judul dari yang akan kami teliti lagi. Untuk dari pasal 8, keterikatan dengan judul yang kami itu di pasal 8 itu lebih peradaban di suatu daerah itu memerlukan keterampilan, disiplin, nilai moral dan agama, dan kesadaran kolektif terhadap pembangunan kekuasaan di masa saat itu. Nah, kaitannya dengan pemeliharaan sungai yang akan kita teliti itu keterikatan antara sebuah lembaga atau kelompok pemerintah yang kurang mengimbau masyarakatnya untuk lebih bersosialisasi dan juga kurangnya asobian dalam lingkungan masyarakat, sehingga pemeliharaan sungai menjadi tidak terkontrol dan tidak ada namanya program-program yang mendukung pemeliharaan di lingkungan sungai. Jadi dengan kuatnya asobia itu dapat merekatkan kekuatan sosial antara masyarakat dengan pemerintah setempat seperti RT atau RW ataupun komunitas lingkungan di daerah tersebut. Gitu. Sebaliknya, ketika asobianya melemah, dengan kurangnya sosialisasi antara RT atau RW dengan masyarakat, maka masyarakat pula akan lebih acuh terhadap lingkungan sekitar di sungai. Seperti itu, maka dampak yang buruknya akan terjadi lebih cepat. Lalu lanjut ke pasal 9. Di pasal 9 ini, 9 kan sungai itu kan fasilitas alam ya. Keterikatannya sama pasal kemarin itu, kan zaman sekarang ini sungai itu tidak terpelihara dengan baik ya. Nah, itu tuh karena lemahnya asobia mereka atau solidaritas masyarakat di situ. Nah, jadi sampah-sampahnya itu pada numpuk di sungai, bukan gimana sih? Jadi mereka tuh nggak jaga kebersihannya, gitu. Nah, terus udah gitu hilang juga rasa tanggung jawabnya antar masyarakat itu. Jadi intinya di pasal 9 ini tuh kurangnya
rasa apa itu, rasa solidaritas mereka gitu. Nah, jadi untuk kesimpulan dari penelitian yang akan penelitian makalah yang akan kami buat, sungai bisa terjaga oleh asobian yang kuat. Sungai akan terjaga oleh solidaritas yang peduli. Dan kebalikannya, jika asobiannya yang lemah, jika tidak ada kepedulian, maka sungai tersebut akan rusak dan banyak sampah yang akan menimbulkan banyak sekali penyakit. Mungkin itu saja penjelasan dari keterkaitan judul kami terhadap Mukadimah Ibnu Khaldun pasal 789. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.